Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur tak lelah kita ucapkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita kembali dikumpulkan di sebuah majelis yang insyaallah penuh barokah, yang insyaallah majelis ini menjadi amal soleh bagi kita semua, yang insyaallah ini menjadi salah satu bekal yang nanti kita persembahkan kehadirat Allah manakala kita menghadapnya. Tak lupa terima kasih saya ucapkan secara pribadi kepada ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu, yang sudah lelah-lelah berpayah-payah hadir di sini untuk mengkaji Al-Quran. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang banyak. Juga terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan tim Ngonten Kebaikan, dalam hal ini Mas Fakih dan Mas Dimas, ya Bu ya, itu ada channel YouTube-nya itu, namanya Ngonten Kebaikan. Kalau belum subscribe, tolong bantu subscribe ya. Perjuangan mereka dalam berdakwah ya, kita berdakwah ini masing-masing dalam bidang kita ya Bu ya. Yang bisa menyampaikan, yang bisa hal lain ya hal lain yang bisa dilakukan. Yang penting mensupport daripada dakwah, supaya dakwah itu bisa sampai kepada orang yang banyak ya Bu. Mudah-mudahan itu juga menjadi amal soleh dari teman-teman Ngonten Kebaikan. Amin insyaallah. Baik, sore ini kita kembali melanjutkan kaji kita yang telah terhenti selama kurang lebih 2 bulan ya. Kemarin terpotong oleh bulan Ramadan ya Bu. Boleh tanya nggak nih ya? Gimana puasanya kemarin Bu? Alhamdulillah lancar ya Bu ya, semua Ibu ya. Mudah-mudahan ya puasa kita yang kemarin, Ramadan kita yang kemarin yang barusan berlalu itu menjadi Ramadan yang terbaik dari sekian Ramadan yang sudah kita lakukan, yang sudah kita lewati ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan juga dengan Ramadan kemarin ibu-ibu yang melakukan atau yang sebagai pelaku daripada Ramadan tersebut ya, mendapat titel takwa
yang sebagaimana digambarkan di dalam surah Al-Baqarah itu Ibu ya. Tujuan daripada pelaksanaan ibadah puasa adalah untuk mencapai takwa. Ya, mudah-mudahan semuanya mencapai level tersebut, mendapat titel tersebut dari Allah sebagai hambanya yang bertakwa. Baik, kita lanjutkan. Kali ini adalah surah Al-Fatihah di ayat yang kedua ya Bu ya, kalau tidak salah ya Bu ya. Betul Bu ya? Yang kedua. Baik, tolong saya dibantu untuk membacakan ayatnya. Silakan. Ayat yang kedua beserta terjemahnya. Ayo Bu. Yang merasa bagus suaranya. Bagus semua ini insya Allah, kan udah belajar ya kan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu aja Ustaz. Iya, artinya dengan aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ayat 1, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat kedua, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Baik, terima kasih Bu. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Bu, itu diterjemahkan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Diterjemahkan sebagai itu ya Bu ya. Di dalam ayat yang sebelumnya atau dalam basmalah ya, itu juga terkandung pujian kepada Allah, karena di situ menyebutkan dua sifat Allah. Masih ingat? Masih ingat Bu? Sifat apa yang disebutkan kemarin di ayat yang kedua itu? Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya. Masih ingat juga enggak? Apa itu Ar-Rahman? Apa Bu? Masih ya, karena ada dalam catatan. Ya enggak apalah, yang penting ada dalam catatan. Apa Bu? Kemudian ya, diantaranya itu. Ada lagi yang lain. Ar-Rahman yang bersifat sementara, Ar-Rahim yang kekal, yang abadi, nanti Allah akan curahkan di sana kelak. Ya. Ya. Rasulullah menggambarkan bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu, jika rahmat Allah itu dibagi 100, masih ingat gak nih? Masih ingat gak? Jika rahmat Allah itu dibagi menjadi 100 bagian, ya, maka yang satu bagian itu disebut Ar-Rahman, yang satu bagian itu dicurahkan kepada semua makhluknya, itu disebut Ar-Rahman. Yang 99 itu Allah simpan, itu disebut dengan Ar-Rahim. Masih ingat gak nih? Lupa ya Bu. Baru 1 bulan ini, kalau ujian nih, waduh, nggak lulus semuanya ini. Remedi lagi nih Bu. Oh iya, banyak tugas ya Bu ya. Iya, nggak apa. Ini kita mengingat lagi aja ya supaya nggak lupa. Baik. Ya, sudah disebutkan di dalam basmalah dua sifat Allah. Nah, di ayat ini ya diawali dengan kata alhamdu. Alhamdu itu artinya apa Bu? Ham itu artinya pujian. Ya.
Al itu ya diartikan dengan segala pujian. Ya, jadi segala pujian kepada Allah. Dalam hal ini Allah ya Bu ya. Nah, wajar nggak kira-kira Allah itu kita puji? Hah? Sangat wajar. Ya. Kenapa Bu? Hah? Allah menciptakan alam semesta, iya betul, beserta isi-isinya tuh, termasuk manusia di dalamnya, betul. Apalagi Bu? Hanya menciptakan saja? Allah juga mencurahkan rahmatnya, betul nggak Bu? Bukan hanya sekedar menciptakan, ya, tapi Allah mencurahkan rahmatnya kepada yang diciptakannya, ya. Apalagi Allah juga memelihara yang diciptakannya itu. Betul nggak Bu? Buktinya apa? Buktinya yang di depan Ibu tuh, yang Ibu pegang itu. Apa yang Ibu pegang? Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran dalam rangka memelihara kita. Betul nggak Bu? Memelihara kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya. Memelihara kita supaya tetap menjadi manusia yang mulia. Ya Bu, ada nggak ajaran Quran yang ngajarkan yang nggak benar? Nggak ada. Ya, semuanya mengajarkan atau membimbing manusia atau mengarahkan manusia untuk menjadi manusia yang mulia. Karena ketika pertama kali manusia diciptakan tersebut, ya, itu sudah dalam keadaan yang mulia. Betul apa betul? Betul ya Bu ya. Manusia ketika diciptakan itu dalam keadaan mulia. Buktinya apa? Ya, buktinya itu ada di dalam surah Al-Kahfi ayat 50 itu. Bahwasannya ya ketika manusia atau Adam selesai diciptakan itu, ya, semua makhluk Allah disuruh bersujud kepada manusia. Ada di surah Al-Kahfi itu ayat 50. Coba Ibu periksa saja. Ya. Semua disuruh menyembah manusia ini. Saking mulianya ciptaan Allah yang namanya manusia. Ya Bu. Di dalam surah At-Tin itu juga disebutkan bahwa manusia ini adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Tidak ada makhluk yang lebih sempurna daripada manusia. Ya Bu. Mulia kita diciptakan. Nah, untuk menjaga agar tetap mulia, ya, agar kemuliaan ini tetap melekat pada kita, maka kita dipelihara dengan diturunkannya Al-Quran supaya tetap terus menjadi mulia. Allah tidak menginginkan manusia, makhluk terbaik ciptaannya ini, ya, menjadi hina gara-gara perilakunya, gara-gara nafsunya. Halo? Ibu? Ya. Nah, jadi wajar kalau Allah itu kita puji, ya. Allah memelihara bukan hanya sekedar manusia saja, tapi seluruh alam raya ini Allah pelihara. Ya, Allah jaga. Apa buktinya? Peredaran matahari, bumi, dan benda-benda langit lainnya. Itu kalau tidak dijaga atau dipelihara oleh Allah, kira-kira apa yang terjadi? Tabrakan Bu, ya, kacau, ya, jalannya ndak entu rudu. Kalau sekarang kan beredar pada anunya tuh, porosnya kalau bumi ya kan, pada porosnya, ya, pada garis edarnya, ya, selalu begitu terus. Setahun ya tetap 12 bulan, ndak pernah setahun tuh jadi 9 bulan, ndak pernah, ya Bu ya, selalu 12 bulan. Ini karena ada pemeliharaan dari Allah, ya. Hal yang sepertinya biasa-biasa saja, ya, yang kita lihat sesuatu yang enggak luar biasa, sepertinya tidak luar biasa. Tetapi jika Allah tidak menjaganya, ya, maka ya akan kacau. Terjadinya siang dan malam contohnya. Ya Bu, kita di sini siang 12 jam, malam juga 12 jam. Selalu begitu. Tidak kurang dan tidak lebih. Ini pasti ada yang jaga, ada yang mengatur. Ya Bu. Terjadinya hujan, ya, sepertinya biasa-biasa saja kan, hujan turun, ya.
Tapi kalau ibu pelajari betapa rumitnya terjadinya hujan tersebut, ya. Ketika kita musim kemarau yang panjang, ya, manusia berusaha menciptakan hujan buatan, ya, dengan menabur garam di awan. Itu harganya nggak murah, miliaran, ya bu, miliaran loh itu untuk menurunkan hujan, ya. Dan terjadinya hujan buatan itu tidak seperti hujan alami yang Allah bikin, ya. Intensitasnya, ya, kualitasnya itu nggak sama dengan yang Allah buat. Sepertinya biasa-biasa saja, tapi ini hal yang tidak biasa, ibu. Betul bu? Kita aja ini bisa minum, bisa bernafas, ya. Bernafas nggak bu? Ya, semuanya insya Allah bernafas ya bu. Kalau nggak bernafas saya lari nih. Saya udah kabur dari tadi. Semuanya bernafas. Betapa mudahnya kita bernafas nih. Sepertinya mudah, ya bu. Tapi coba ibu bayangkan, ibu lihat orang-orang yang di rumah sakit tuh, ya. Berapa harga satu tabung oksigen tuh? 30.000. Yang kecil, ya bu ya. Itu paling berapa kali sedot udah habis. Sepertinya biasa-biasa saja, ya bu ya. Oksigen yang Allah limpahkan nih. Dan masih banyak yang lainnya. Maka wajar kalau Allah itu kita puji, ya. Segala puji bagi Allah. Memuji Allah itu merupakan luapan rasa syukur yang memenuhi jiwa seorang mukmin dikala mendengar nama Allah itu disebut. Ya, ketika kita bersyukur kepada Allah, ya, dengan menyebut nama Allah, ya, itu adalah luapan dari hati kita nih akan rasa syukur nikmat yang udah Allah berikan kepada kita. Keberadaan kita di muka bumi ini ya bu ya. Halo? Kita ada di muka bumi ini, berjalan, bernafas, bergerak, ya. Itu tak lain dan tak bukan karena nikmat yang Allah berikan atau rahmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak, ya. Banyak banget malahan, ya. Saudara-saudara kita yang udah susah bergerak. Betul bu ya? Yang seusia 50, 60 bahkan lebih, ya, itu udah banyak yang sulit untuk bergerak. Ya, sepertinya biasa-biasa saja. Begini begitu berjalan kayaknya biasa itu. Ya, tapi ketika nikmat itu sudah Allah cabut, itu tidak jadi hal yang biasa. Ya. Mohon maaf ya, banyak saudara kita yang kena stroke. Ya. Yang jangankan berjalan, untuk berdiri saja sudah susah. Betul nggak bu? Betul. Ini nikmat bukan dari Allah. Nikmat tidak? Nikmat. Ibu bisa sampai di sini jalan dengan enak, ibu ya. Bisa ngelihat apapun, ya, bisa mendengar, ya. Itu nikmat Allah. Sepertinya biasa-biasa saja. Coba kalau Allah hilangkan salah satu nikmat tersebut dari kita, betapa susahnya kita. Ya, misalnya mata saja Allah cabut, Allah ambil. Apa yang terjadi sama kita? Sulit bu, sulit banget. Ya, maka wajar kalau Allah itu kita puji. Ya, pujian kepada Allah ini adalah akibat daripada rasa syukur kita kepada Allah. Ya, rasa syukur karena Allah sudah memberikan nikmatnya kepada kita. Ya bu? Halo? Nah. Apa beda pujian dengan syukur? Anda yang tahu nggak? Kalau pujian kita memuja, kalau bersyukur kita berterima kasih. Nah, ada yang lain nggak? Ya. Ada yang lain?
Kalau memuji itu, ya Bu ya, kita memuji, ya, itu tidak perlu yang dipuji itu tidak perlu memberikan sesuatu kepada yang memuji. Ya, misalnya saya memuji ibu misalnya, ya kan? Karena ibu rajin sekali ikut dalam taklim, ya. Itu tidak perlu ibu memberi saya sesuatu, maka saya bisa memuji ibu, ya kan? Karena saya salut dengan ibu. Atau ibu orang yang dermawan misalnya, ya. Begitu mudahnya ibu berinfak, bersedekah. Saya puji ibu, hebat betul ibu-ibu ini. Itu misalnya nih ya Bu ya. Nah ya, nah itu saya tidak perlu menerima apapun dari ibu, ya. Tetapi kalau syukur itu, ya Bu ya, syukur itu karena Allah sudah memberikan sesuatu, bukan Allah saja, tapi siapapun lah, memberikan sesuatu kepada kita. Akibat pemberian itu maka kita rasa syukur, betul nggak? Iya ya, beda ya. Memuji itu tidak perlu mendapatkan sesuatu. Tetapi kalau syukur itu pasti ada sesuatu yang udah kita terima, makanya kita bersyukur. Nah gitulah penjelasan lebih ringkasnya tuh, ya. Bisa dipahami Bu? Bisa ya Bu ya. Karena syukur itu sendiri ya, bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, bukan, ya. Itu luapan. Ucapan alhamdulillah itu merupakan luapan dari hati kita, ya, akibat nikmat yang diberikan, ya. Rasa syukur itu sendiri ya bermakna bahwasanya menggunakan segala nikmat atau semua fasilitas yang Allah berikan di jalan yang Allah ridhoi. Itu yang namanya syukur. Misalnya kita diberi telinga misalnya, Ibu ya. Maka telinga ini ya, kalau kita bersyukur akan kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Tidak kita gunakan untuk mendengar misalnya gibah misalnya. Ya. Pembicaraan keburukan orang, tidak kita gunakan untuk itu. Tapi kita gunakan untuk mendengar yang baik. Dengarkan dakwah, dengarkan Al-Quran, ya Bu. Nah itu merupakan rasa syukur. Artinya menggunakan telinga yang Allah berikan ini di jalan yang Allah ridhoi. Itu namanya syukur, ya Bu ya. Nah, terkait dengan pujian kepada Allah di dalam surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas surah keberapa Ibu? Surah ke-28 di ayat ke-70. Coba saya dibantu. Aduh, sudah setengah jam aja ya. Ayat 70 surah Al-Qasas. Terkait dengan pujian kepada Allah, dijelaskan di dalam surah Al-Qasas surat ke-28 ayat 70. Sudah dapat? Sudah? Boleh tolong dibaca? Wallahu la ilaha dan seterusnya itu. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa Allahu la ilaha illahu. Lahul hamdu fil ula wal akhirah. Walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Artinya Bu? Dan dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala puji baginya di dunia dan di akhirat. Dan baginya segala penentuan dan kepadanya kamu dikembalikan. Nah ya, dialah Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Dia. Segala puji baginya, ya. Jadi semua pujian itu hanya untuk Allah di dunia dan di akhirat. Dan baginya segala penentuan dan kepadanya kamu dikembalikan.
Firman Allah dalam surah Al-Qasas. Ibu, sudah siap? Kita lanjutkan. Sekarang kita bahas satu persatu katanya. Yang pertama kata alhamdu atau alham, ya. Kata alham diawali dengan 2 huruf, alif dan lam, dibaca al, ya, yang oleh pakar bahasa Arab dinamai al-istighraq. Ya, al-istighraq itu artinya mencakup segala sesuatu, ya, mencakup semuanya. Ya, jadi semua pujian itu hanya untuk Allah. Kata ham itu artinya pujian. Ya, hamd, ya, pujian adalah kata atau ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatan yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada yang memuji. Yang tadi saya katakan itu, ya. Untuk memuji itu tidak perlu kita menerima sesuatu baru kita puji, tidak perlu, ya. Kata alham sering diterjemahkan segala pujian atau segala puji. Nah, 3 unsur yang harus dipenuhi oleh yang dipuji. Yang pertama, ya, untuk kita memuji sesuatu, yang pertama, yang dipuji itu harus baik atau harus indah. Betul tidak? Ya. Ada nggak kita memuji orang yang tidak baik atau sesuatu yang tidak baik? Tentu tidak. Ya. Yang kita puji itu yang baik, yang indah kita puji juga. Ya. Misalnya apa? Melihat alam, ya, penciptaan Allah yang indah ini, ya, kita puji Allah. Ya. Nah, kemudian dilakukan secara sadar. Ya, 3 unsur yang harus dipenuhi untuk dipuji. Ya, dilakukan secara sadar. Untuk memuji itu harus sadar melakukannya, ya. Yang ketiga tidak dipaksa dan tidak terpaksa. Nah, syarat ini diperlukan oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Kalau Allah tuh memenuhi enggak 3 unsur tersebut? Sangat memenuhi, ya Bu, ya Bu, ya. Kata alhamdulillah dalam surat Al-Fatihah ditujukan kepada Allah. Ini bermakna bahwa Allah dalam semua tindakan atau perbuatannya telah memenuhi 3 unsur yang tadi disebutkan. Allah ini wajar kita puji, ya, kita sembahkan segala pujian kepada Allah, itu wajar sekali. Jika kita melihat seseorang atau sesuatu, ya, seseorang lah, kita memuji seseorang karena ilmunya, misalnya Ustadz A punya ilmu yang banyak, ya, sehingga segala pertanyaan terkait dengan agama dia bisa jawab, dia bisa selesaikan semua masalah-masalah agama misalnya, kita tentu puji dia, ya, hebat dia ilmunya, banyak begitu, ya Bu, ya. Tetapi, ya Bu, ya, pujian tersebut, ya, itu tak lain dan tak bukan, ya, seharusnya kita persembahkan kepada Allah. Melihat ustadz yang begitu hebatnya, ya, kita ucapkan alhamdulillah, ya. Karena ilmu yang dia dapat itu sumbernya dari mana? Dari Allah, tidak ada yang lain. Atau tadi misalnya ngelihat ibu-ibu yang rajin sedekah, berinfak dan lain-lain, ya, kita puji karena kedermawanannya, ya. Itu yang dia sembahkan atau yang dia infakkan atau yang dia sedekahkan itu dari mana sumbernya? Kalau bukan dari Allah. Maka segala puji itu layaknya kita persembahkan hanya kepada Allah. Boleh enggak kita memuji selain Allah? Memuji orang, memuji apalah itu boleh. Boleh saja, ya. Asal jangan berlebihan, ya. Tidak boleh berlebihan kita dalam memuji sesuatu. Misalnya memuji suami, ya, tidak boleh berlebihan. Atau memuji istrinya yang baik hati, yang rajin memasak, yang masakannya top, ya, tidak boleh berlebihan, secukupnya saja.
ya. Karena pujian itu, kata Umar itu, ya, seperti menyembelih leher. Kata Umar bin Khattab, pujian itu ibarat menyembelih leher, ya. Bahkan Abu Bakar, sahabat Abu Bakar tuh ya, ketika dipuji itu, ya, dia mengatakan, aku berlindung, ya, dari sifat yang disangkakan oleh sang pemuji ini, ya. Dan dia mohon kepada Allah supaya perilakunya itu diperbaiki, ya. Karena pujian ini bahaya jika ditujukan kepada manusia dan diucapkan secara langsung di mukanya gitu, di hadapannya tuh ya, itu bahaya. Karena yang menerima pujian itu bisa nanti timbul apa, Bu? Sombong, ujub, ya. Dipuji baik, wah, langsung kembang-kembang dadanya tuh. Bu ya? Oh, kayak ndak ada yang lebih baik dari dia pokoknya. Bu ya? Boleh memuji tapi jangan berlebihan. Kalau bisa memuji itu jangan di hadapannya gitu. Ya, kalau memuji di hadapannya itu sama dengan menjilat lah ibaratnya. Betul nggak, Bu ya? Puji saja sewajarnya begitu. Ya. Karena yang layak kita puji itu hanya Allah. Ya, yang dimiliki seseorang itu tak lain dan tak bukan itu hanya punya Allah. Ya, kepintaran, kekayaan, kedermawanan, kebaikan, ya, semuanya itu sumbernya dari Allah. Maka yang layak mendapat pujian itu tak lain hanyalah Allah. Maka di ayat ini, ya, dikatakan bahwa segala pujian itu hanyalah untuk Allah. Baik, kita lanjutkan. Nah, di dalam surah Ali Imran ayat ketiga, ya Bu ya, terkait dengan pujian hanya kepada Allah tersebut, ya, ini dijelaskan di dalam surah Ali Imran ayat ketiga juga. Ayat ke-26 maksud saya, surah Ali Imran surat ketiga ayat ke-26. Coba Ibu, saya tolong dibantu bacanya sekali lagi. Ulangi, Bu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Baik, terima kasih ya Bu. Nah, ya, Allah itu pemilik kekuasaan, ya. Jika manusia diberikan kekuasaan, itu hanya karena kehendaknya Allah saja. Seperti tadi, ya, jika diberikan kekayaan, ya, itu hanya karena kehendaknya Allah saja, bukan karena kehebatan manusia tersebut, ya. Jika diberikan sifat kemurahan sehingga dia bisa menjadi manusia dermawan, ya, itu juga karena Allah yang memberikan kepada manusia tersebut, memberikan hati yang lembut, ya, bukan karena kehebatannya.
Dan semua yang tadi disebutkan itu bisa saja kalau Allah mau cabut. Kayanya bisa dicabut, ya. Sifat dermawannya, lemah lembutnya bisa dicabut oleh Allah. Atau gagahnya bisa dicabut. Bisa nggak? Bisa. Cantiknya bisa dicabut. Bisa nggak? Bisa banget, ya. Seiring berjalannya waktu, maka pelan-pelan kecantikan itu dicabut. Betul nggak, Bu? Betul. Ya. Allah yang mempunyai kekuasaan terhadap semuanya. Ya, Bu. Jadi jangan berlaku sombong berjalan di muka bumi ini. Jangan, apa kata orang Melayu tuh, minta puji. Ya, Bu. Kata orang Melayu, minta puji dia. Ya, jangan seperti itu. Ya, Bu. Nah, karena Allah bisa cabut kapanpun Allah mau. Ya, di tangan Allah lah segala kebajikan. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Manusia ini tak ada daya upaya. Ya. Kalau Allah mau angkat derajatnya bisa saja. Kalau Allah mau hinakan itu juga bisa banget. Ya. Ada ndak yang ibu punya teman atau sahabat atau tetangga, ya, yang dulu misalnya kaya raya, mulia di mata masyarakat misalnya, ya, baik, dermawan dan sebagainya, tiba-tiba mohon maaf jatuh, ya, ada nggak? Banyak, Bu, ya, banyak banget. Dan itu juga bisa terjadi sama kita, ya, bisa terjadi sama siapapun yang Allah kehendaki. Jadi jangan sombong, ya, tak ada apa-apa kita ini. Jangan nak minta puji, ya, Bu, ya, karena segala pujian itu milik Allah. Udah paham nih ibu-ibu nih, ya. Nah, ini sekedar intermezzo aja nih terkait dengan kemuliaan dan kehinaan, ya. Di dalam surat Al-Anfal, surah keberapa? Ke-8 ayat 22, ya. Allah menjelaskan, ya, sesungguhnya kata Allah, ya, inna syarrad dawabbi indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk, ya, yang paling buruk, makhluk bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah, ya. Ini paling buruk menurut versinya Allah. Bukan paling buruk menurut versi manusia, tetapi menurut versinya Allah. Ya. Mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan tidak memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Ya. Tuli dan bisu di sini bukan artinya tuli beneran atau bisu beneran. Ini hanya bahasa kiasan. Ya. Maksudnya dia tidak mau mendengar kebaikan. Kebaikan itu sampai kepadanya, ya, melalui dakwah-dakwah, ceramah-ceramah ustadz-ustadz, ya, sampai kepadanya kebaikan itu. Tetapi dia tidak mau melakukan kebaikan tersebut. Maka Allah menilai dia termasuk dalam golongan makhluk Allah yang paling buruk. Ya, Bu. Sudah mendengarkan, ya, sudah tahu, tetapi tidak mau melakukan, tidak mau paham, tidak ambil pusing, tidak mau peduli. Ya, misalnya sudah disampaikan terhadap sesuatu kebaikan, dia malah melakukan yang di luar tersebut. Ya, misalnya kalau bagi ibu-ibu disuruh mengenakan hijab, ya, hijab yang baik, yang syar'i, dia sudah tahu, ya. Tahu bagaimana jilbab yang syar'i itu bagaimana tuh sudah tahu. Tetapi tidak mau tahu. Sehingga dia pakai hijab yang trendy misalnya. Ya, kan banyak tuh jilbab-jilbaban tuh. Ya, yang bukan syar'i. Yang melimpai ke sana, melimpai ke sini. Ya, Bu, ada enggak, Bu? Saya lihat ibu perempuan-perempuan tuh banyak yang gitu. Atau yang diblet-bletkan ke leher sampai susah napas tuh, ya, Bu, ya. Saya lihat tuh kayak cerik gitu. Dia bergerak tuh nak noleh susah. Ya.
Padahal kan fungsi hijab itu tidak seperti itu. Hijab itu untuk menutupi aurat. Ya Bu ya. Untuk apa sih aurat itu ditutup? Supaya mulia. Allah ini mau memuliakan kita. Tak ada lain dan tak bukan, Bu. Ya. Bukan untuk cantik-cantikan, bukan. Alah seberapa sih kita nih cantiknya? Jangan nak minta puji lah. Bu. Hah? Ya biasa-biasa aja lah. Seberapa sih ukuran cantik kita nih? Ya Bu ya? Ya? Jadi jangan seperti itu. Tapi kalau seandainya kita pakai jilbab yang semestinya, hijab yang semestinya Ibu ya, justru malah terlihat anggun, terlihat cantik. Ibu ya? Orang pun segan, kan begitu. Ahli surga nih lewat. Ayo kan Bu? Dah pujian lagi itu. Nah, Ibu ya? Jadi ya ketika kita sudah memahami perintah apa dari Allah tuh ya Bu ya, Allah sudah perintahkan bahwa wanita-wanita muslimah itu harus berhijab, maka gunakan hijab sebagaimana yang Allah mau, supaya kita tidak digolongkan ke dalam manusia yang makhluk yang paling buruk. Kalau manusia sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain, atau manusia yang mempunyai akhlak yang mulia, ada dalam hadis itu ya Bu ya. Ya. Tapi seburuk-buruk makhluk kata Allah ya. Makhluk bahkan ini kan disamakan dengan binatang nih. Bahkan lebih buruk dari binatang. Ya. Itu adalah yang sudah mendengar, yang sudah tahu dengan kebaikan tetapi tidak mau melakukannya. Ya Bu. Kita ya karena sudah belajar, sudah tahu, sudah mendengar, maka lakukan yang Allah perintahkan. Jangan khawatir, Allah ini mau memuliakan kita, bukan mau menyusahkan kita, Bu. Ya Bu, Allah mau memuliakan kita. Kenapa sih nggak mau mulia? Kenapa sih milih kehinaan? Hah? Kenapa gitu? Ini saya suka heran melihat banyak-banyak manusia kayak gitu. Ya. Bajunya ketat kayak lontong, tahu lontong Bu? Wah, kayak lontong tuh, lontong yang bagus tuh yang terik tuh Bu. Lontong loh ya, saya ngomong lontong. Lontong yang terik tuh bagus gitu. Apalagi kalau pakai daun pisang tuh, wah, sedap tuh Bu. Ya, ya. Ini saya ngomong lontong Bu. Ya Bu ya, tolonglah ya, yang sudah mendengar, yang sudah tahu, ya. Jalankan sebagaimana yang Allah inginkan. Di sini enggak ada. Semuanya bagus saya lihat nih. Semuanya syar'i semuanya. Alhamdulillah ya, enggak ada di sini. Ya. Nah, Allah larang kita untuk menggibah, ya. Tetapi kenapa kita nih malam menggibah gitu? Senang sekali makan bangkai ramai-ramai. Senang ya Bu? Ya Bu ya ketawa. Senang makan bangkai ramai-ramai. Ya. Menggibah itu kan ibarat memakan bangkai saudaranya. Ya. Udah berkumpul gitu ya. Yuk rujaan yuk. Ya. Judulnya rujaan. Nah, ya. Ini judulnya. Nah, nanti begitu ya rujaan, lalulah. Nah, begini ngomongkan suaminya, ngomongkan siapa. Ya, Masya Allah. Kalau ngomongkan kebaikannya nggak apa-apa. Ini yang diomongkan keburukannya. Makan daging bangkai ramai-ramai. Bukan makan rujak lagi. Ya Bu. Nah, sudah tahu, tapi dilakukan. Ya. Banyak tuh nanti ya Bu ya, di akhirat nanti itu ya Bu ya. Penghuni neraka yang paling banyak itu adalah wanita. Ya Bu. Ya Bu ya. Tapi bukan wanita ini. Enggak, ini pilihan semua. Ya Bu ya. Insya Allah ahli surga semuanya. Amin ya. Nggak cukup amin Bu. Harus diusahakan. Ya iya. Harus diusahakan ya Bu. Tidak cukup dengan amin, tapi harus berusaha semaksimal mungkin. Ya. Bersabar ya. Butuh kesabaran ya. Untuk melaksanakan perintah Allah itu butuh sabar Bu, ya. Dibesarkan sabarnya itu, ya.
Jangan setengah-setengah. Jangan anget-anget tai ayam. Ya Bu ya. Bersabar gitu. Ya. Kalau udah ada teman, tetangga yang menggibah, lari saja, ya. Pura-pura lah misalnya, alah ini anunya gosong di rumah, saya lupa atau apalah gitu ya Bu ya. Ya Bu. Nah, hindari itu Bu. Ya. Kan mau masuk surga semua ya. Nah, iya. Hadiahnya surga loh, sabar ini nih, ya. Hadiahnya surga. Ya, mahal itu surga itu. Bukan murah-murah, bukan kaleng-kaleng. Hadiahnya bukan odol. Ya Bu ya, dengan sabar yang udah kita lakukan tuh hadiahnya bukan odol. Kalau hadiahnya odol sih ala apa sih gitu kan. Ini hadiahnya surga. Ya, makanya sabar, dibesarkan sabarnya tuh. Ya, bersabar menggunakan hijab, ya. Dan lain-lain perintah yang Allah berikan sama kita. Ya. Kita renungkan ini surah Al-Anfal ayat ke-22. Ya Bu ya. Nah, baik. Ini sudah mau jam 5 nih. Saya masih jauh ini. Saya menyiapkan 20 slide. Ini baru sampai slide yang ke-9. Ya, untuk satu ayat ini nih. Satu ayat yang kedua. Tapi waktunya udah 1 jam kurang lebih ya Bu ya. Ya. Jadi insya Allah nanti di pertemuan yang berikutnya kita lanjutkan. Ya Bu ya. Ini kita baru sampai tadi alhamdulillah. Ya Bu ya. Segala puji ya Bu ya. Nah, nanti kita lanjutkan insya Allah 1 bulan lagi ya Bu ya. Disimpan kangennya ya Bu ya. Baik. Segala kesalahan, kekhilafan itu bersumber dari saya pribadi. Semua kebenaran yang saya sampaikan itu adalah dari Allah. Dan saya mohon ampun kepada Allah terhadap semua kesalahan yang sudah saya ucapkan yang barusan tadi. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.